Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak lumayan aneh begitu kan Prabowo sekarang ya. Ya, apakah tidak menyakiti hati Muhaimin begitu? Prabowo buka peluang jadikan Yusril Ihsan Mahendra cawapres begitu kan ya. Padahal partainya tidak lolos di parlemen begitu kan. Bagaimana dengan Muhaimin begitu kan ya? Apakah disingkirkan begitu? Nah, manuver-manuver seperti ini saya rasa perkembangannya tidak konsisten, apalagi koalisi besar begitu, bisa saja bubar begitu kan ya, bisa saja menakut-nakuti apa yang terjadi selama ini kepada koalisi perubahan begitu. Tetapi politik Pak Prabowo sekarang sudah bisa ditebak kemana arahnya begitu kan, tapi sekarang kok bingung begitu kan ya, ada sesuatu yang memang ada agak ketakutan begitu. Ini Prabowo buka peluang jadikan Yusril Ihsan Mahendra cawapres, bayangkan begitu kan ya, tidak lolos parlemen partainya tiba-tiba mau dijadikan ya cawapres, tetapi inilah hak demokrasi kita begitu kan ya, kita harus hormati itu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, ada pro dan kontra. Prabowo buka peluang jadikan Yusril Ihsan Mahendra cawapres ya. Cawapres dari mana begitu? Walau sering kalah ternyata sekarang Prabowo sudah pandai berpolitik. Yang penting bukan Wan Abud ya, Wan Arab Yaman. Wah, ada pro dan kontra di sini begitu. Ternyata ada cebong ya, nimbrung di sini begitu ya. Bisa saja, tapi jangan harapkan kemenangan ya. Pantas ini orang-orang ya, akhir ini omongannya ngacau begitu. Berkicau tapi ngawur, nggak tahu yang kekacauannya ada yang diharapkan. Ngaco Makjan ini ya, Bung Fahri masih ndak yang masih melirik ya, padahal udah mencoba gesek-gesek Anies. Dari sisi manapun lebih pantas Yusril jadi capres ya, jadi capres ya. Cocok deh bisa bareng ya, malu ntar. Capres abadi always nyapres, ini ada pro dan kontra begitu. Ini kegagalan mungkin kalau sudah gagal lagi sebanyak 4 kali begitu kan ya. Tetapi dalam demokrasi kita ya, manuver-manuver seperti ini saya rasa tidak ada konsisten. Masyarakat seolah-olah bingung melihat situasi dan perkembangannya, apalagi politik Pak Prabowo hari ini begitu ya. Saya dulu ya sangat suka sekali kepada Pak Prabowo waktu itu 2019 begitu kan ya, tetapi ketika dia sudah masuk ke gabung ke pemerintahan, seolah-olah posisi itu ya memang terserah sih sebenarnya mau mendukung siapa begitu kan, mau masuk di pemerintahan, tapi perlu diingat menjadi oposisi kuat itu sangat mustahil kecuali yaitu PKS begitu ya. Pak Bos ini bikin marah Golkar dan PKB saja. Wow, udah kayak orang hanyut aja begitu ya begitu kan. Sana sini kebingungan, yang sana mau dicapreskan, mau sini capreskan. Memang ada 2 capres begitu kan, cawapres begitu ya. Tetapi kalau menurut saya pribadi, apakah PHP atau apa begitu kan. Ilmu PHP dari Pinocchio yang sudah menolak rupanya ya. Si Yusril pun ketawa lebar ya, tapi tidak semudah itu cawapres pada geng ya. Tetapi ya mungkin Pak Prabowo bisa disentil oleh Pak Jokowi begitu kan ya, karena semuanya tergantung Pak Jokowi. Membentuk koalisi besar itu adalah tergantung dari Pak Jokowi begitu. Loh bisa sendok nyam-nyam ini. Kami sekecamatan mengucapkan masa bodoh. Ini ada pro dan kontra banyak sekali begitu ya. Siapapun manusia yang takkan ya pilih karena ucapan sama tindakan tak sejalan, yang ucapkan dan tindakan berbanding ya terbalik, itu mudah menjadi pengkhianat apa yang jadi ketentuan bersama. Ya bisa saja begitu kan, karena mungkin di koalisi besar masih belum jelas siapa presidennya, siapa wakilnya begitu kan. Di KIB masih belum jelas, di KIR masih belum jelas, di PDIP juga masih belum jelas siapa yang menjadi capres cawapres di situ begitu kan. Berbeda dengan Anies Baswedan yang punya kualitas besar begitu kan ya, tanpa manuver sana sini begitu kan, di koalisi perubahan begitu ya, pada akhirnya dia konsisten begitu ya mendukung Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu. Ini masih banyak komentar-komentar netizen ya yang masih belum saya bacakan begitu, tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Prabowo buka peluang jadikan Yusril Ihsan Mahendra cawapres. Wah, saya tertawa aja melihat ini begitu kan ya. Emang tidak ada kader yang lain begitu kan. Emang tidak ada tokoh yang lain begitu ya. Gelora ya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak menutup kemungkinan menjadikan Ketua Umum Partai Bulan Bintang PBB Yusril Ihsan Mahendra sebagai cawapres ya pada pemilihan presiden di 2024. Saya rasa jauh begitu kan ya. Ya ngomong seadanya aja lah begitu kan ya. Biar dipercaya dari masyarakat. Ya kalau memang jadi pemenang atau apa namanya ketua pemenangan dari Prabowo ya boleh-boleh aja begitu kan ya. Kalau sebuah pres saya kira tidak begitu kan ya. Walaupun toh pada hakikatnya
PKB akan pindah haluan di situ begitu, ya bisa saja Partai Gerindra terpojok begitu ya. Prabowo dan kadernya dan Gerindra sudah punya melakukan komunikasi politik dengan PBB. Komunikasi politik sejalan terus ya, jadi segala kemungkinan bisa, kata Prabowo. Meskipun politik berjalan terus, jadi segala kemungkinan bisa, kata Pak Prabowo ya. Meskipun demikian, Prabowo tidak mau ya langsung menetapkan Yusril sebagai cawapresnya. Yang penting istilah dalam negosiasi politik kan ada saling pengertian ya. Manuver-manuver seperti itu ya ketahuan begitu kan ya. Tidak konsisten begitu kan. Ya bisa saja. Ya kita ngomong dengan soal demokrasi kita, membangun bangsa kita bersama-sama. Bisa saja seperti itu begitu. Tapi lihat saja bahwa persoalan dan perkembangan hari ini ketika Pak Prabowo manuver-manuver seperti itu terus ya bisa saja bubar tidak menjadi calon presiden. Karena apa? Karena presidensial threshold juga ya menyelimuti kepada Pak Prabowo begitu. Kecuali PAN P3 yang masuk di situ, Golkar lalu kemudian gabung kepada PDIP dan Muhaimin gabung kepada PDIP, bisa saja seperti itu begitu kan. Ada 3 calon, ada 3 poros begitu. Ya saya rasa perkembangan seperti ini ya mungkin saya rasa Yusril ya tidak apa namanya, kalau layak menjadi cawapres ya layak sebenarnya, tapi menutup kemungkinan dari partainya sendiri, wah ini kan tidak lolos parlemen begitu kan. Seharusnya Yusril fokus saja kepada partainya sendiri ya, bagaimana itu fokus kepada parlemen begitu kan ya, agar lolos di situ begitu. Bahkan ya Menteri Pertahanan Minhan itu menyatakan pihaknya akan terus melakukan komunikasi politik yang menjelang Pilpres di 2024. Akan ada benturan pertemuan-pertemuan ya, beruntun pertemuan-pertemuan untuk ujar Pak Prabowo. Bahkan dia pun memastikan saat ini belum ada cawapres yang benar-benar diusung. Ini proses demokrasi, jadi tidak mungkin saat ini sekarang dan sudah ada nama yang final, ujar Prabowo. Siapa mereka? Itu kan yang menjadi pertanyaan begitu kan. Pertemuan-pertemuan seperti ini menunjukkan bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Prabowo ya benar-benar satu tindakan yang memang seolah-olah manuvernya luar biasa begitu ya. Ya karena memang kenapa tidak dibangun dengan narasi-narasi membangun bangsa, terus kemudian kenapa masih manuver seperti itu, Yusril menjadi wakilnya, ya bisa saja kemungkinan besar seperti itu begitu kan. Tapi saya kira orang yang punya partai aja yang sudah ada di parlemen, yang sudah lolos di ambang batas begitu kan di parlemen, ya belum tentu begitu kan ya menjadi wapres begitu, seperti Muhaimin, PKS dan sebagainya begitu kan ya. Bisa saja karena inilah politik kita begitu kan, bisa cair bisa tidak begitu, tergantung situasi dan kondisi kita begitu. Jadi saya rasa perkembangannya sangat menarik begitu kan, apalagi ya bisa kalah kalau Pak Yusril ya menjadi wakilnya Pak Prabowo. Saya kira tidak menjamin kemenangan itu begitu, jauh begitu ya. Karena lawan-lawannya wah ini ketat sekali begitu. Lawan-lawannya itu adalah Anies Baswedan yang punya rekam jejak yang luar biasa begitu di situ. Tapi menutup kemungkinan politik kita dinamis begitu kan ya. Ya bisa saja katanya bergandengan dengan Puan Maharani dengan PDIP begitu. Sekarang dengan Pak Prabowo begitu. Mana yang benar begitu kan, begitu logika kita begitu. Ya wajarlah cari simpati sana sini begitu kan ya, karena ini adalah partai yang seharusnya kita dilakukan begitu. Karena tidak hanya tinggal diam saja. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.